Terbentuknya Kerajaan Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk agama Islam kira-kira abad 9 atau 10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tengah. Hal ini karena mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan dinasti Ghaznawi. Atas jasa inilah ia mendapat penghargaan dari Sultan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan menjadikan Sukut sebagai ibu kota. Selain itu, Ertugrul juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. Setelah Ertugrul meninggal, kedudukannya sebagai pemimpin Turki Utsmani digantikan oleh anaknya, Utsman. Kemudian Saljuk mendapat serangan bangsa Mongol sehingga dinasti ini terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Pada saat itulah Utsman mengeklaim kemerdekaan secara penuh wilayah yang didudukinya, yang memula berupa pemberian Sultan Saljuk sendiri, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Inilah asal mula mengapa kemudian diberikan nama dinasti Utsmani. Hal ini berarti bahwa putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Sebagai penguasa pertama, dalam sejarah ia disebut sebagai Utsman pertama. Utsman memerintah pada tahun 1290 hingga 1326 Masehi. B. Ekspansi Kerajaan Utsmani. Putra Utsman yaitu Orhan yang memerintah pada tahun 1326 sampai 1360 Masehi. Ia membentuk pasukan tangguh yang dikenal dengan Inkisariyah Janissary untuk membentengi kekuasaannya. Orhan dapat menaklukkan Asmir tahun 1327 Masehi. Daerah merupakan bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki oleh Kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani bangkit pada masa pemerintahan Murad II. Ia digelari oleh Al-Fatih, sang penakluk, karena pada masanya ekspansi Islam berlangsung secara besar-besaran. Kota yang berhasil ditaklukkan adalah Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dengan demikian usaha menaklukkan Islam atas Kerajaan Romawi Timur yang dimulai sejak zaman Umar bin Khattab telah tercapai. Kota Konstantinopel dijadikan diubah menjadi Istanbul. Kehancuran Konstantinopel memudahkan tentara Utsmani menaklukkan wilayah lainnya seperti Serbia, Hungaria, dan Albania. Ia lebih mementingkan kehidupan tasawuf daripada berperang. Oleh karena itu dia tidak ditaati oleh rakyatnya dan ia mengundurkan diri dan diganti oleh putranya Salim I pada tahun 1512 Masehi. Puncak kejayaan Turki Utsmani dicapai pada masa pemerintahan Sulaiman I. Ia digelari oleh Al-Kanuni karena berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Orang Barat menyebutnya sebagai Sulaiman yang agung pada masanya. Para khalifah besar dinasti Utsmani. 1. Sultan Utsman bin Ertugrul 699 sampai 726 Hijriah atau 1294 sampai 1326 Masehi. Utsman pertama mempunyai sifat-sifat mulia seperti pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, mempunyai daya tarik keimanan, adil, menepati janji, melakukan penaklukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar inilah Utsman diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Gelar inilah yang dijuluki sebagai dinasti Utsmaniyah. Hal yang paling utama dilakukan Utsman yaitu berusaha memperkuat tentara dan memajukan negerinya kepada raja-raja kecil dengan membuat suatu peraturan untuk memilih salah satu dari 3 hal, yaitu masuk Islam, membayar jizyah atau pajak, atau berperang. 2. Sultan Orhan bin Utsman 726 sampai 761 Hijriah atau 1327 sampai 1360 Masehi. Orhan diangkat menjadi pemimpin sepeninggalan ayahnya. Dia menempuh kebijakan seperti yang ditempuh oleh ayahnya dalam memerintah dan melakukan penaklukan negeri. Dia meletakkan langkah strategis untuk mengepung ibu kota Bizantium dari sebelah barat dan timur dalam satu waktu. Salah satu aktivitas terpenting yang berkaitan erat dengan kehidupan Sultan Orhan adalah
pengoperasian tentara Islam dan semangatnya untuk membentuk sistem kemiliteran Islam yang istimewa. Di zaman inilah pertama kali dipergunakan senjata meriam. Orhan mengkhususkan 1/5 dari harta rampasan untuk biaya tentara. 3. Sultan Murad pertama bin Orhan 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1389 Masehi. Sultan Murad pertama adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegangnya dengan teguh, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya, mencintai jihad, serta sering membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat berlindung. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia, ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Dikarenakan banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad pertama, pada waktu itu bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen Balkan meminta bantuan Paus Urban II untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Maka peperangan antara pasukan Islam dan Kristen Eropa terjadi pada tahun 765 Hijriah. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Murad pertama, sehingga Balkan jatuh ke tangan umat Islam. Selanjutnya pasukan Murad pertama merayap terus menguasai Eropa Timur, seperti Sumakov, Sofia Monastir, dan Saloniki. 4. Sultan Bayazid pertama bin Murad 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Sultan Bayazid diangkat menjadi pemimpin setelah ayahnya wafat pada tahun 791 Hijriah. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan bersemangat untuk melakukan ekspansi memperluas wilayah Islam hanya dalam jangka waktu setahun. Negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan dinasti Utsmaniyah. Bayazid bagaikan kilat yang bergerak di antara dua front Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu dia diberi gelar Sang Kilat. Dinasti Utsmani menghadapi ancaman internal berupa munculnya perang saudara di antara anak-anak Bayazid yang memperebutkan tahta. Perang ini berlangsung selama 10 tahun. Dalam sejarah dinasti Utsmani, periode ini merupakan periode ujian yang mendahului kejayaan sebenarnya yang akan terrealisasi dalam penaklukan Konstantinopel. Sultan Muhammad pertama bin Bayazid 816 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Sultan Muhammad pertama bin Bayazid mampu menghentikan perang saudara karena ketegaran, kecerdasan, dan pandangan luas yang ia miliki. Dia berhasil mengalahkan saudara-saudaranya satu demi satu hingga akhirnya tampil secara tunggal sebagai penguasa. Selama 8 tahun masa pemerintahannya, dia membangun kembali dinasti Utsmani. Berkat usahanya yang tidak mengenal lelah, Sultan Muhammad pertama dapat mengangkat citra dinasti Utsmani sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Akan tetapi, saat rakyat sedang mengharapkan kepemimpinannya yang penuh kebijaksanaan itu, pada tahun 824 Hijriah, Sultan Muhammad pertama meninggal. Sultan Murad kedua bin Muhammad 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1452 Masehi. Sultan Murad kedua diangkat menjadi pemimpin setelah kematian ayahnya. Dia sangat mencintai jihad dan dakwah. Dia juga dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama dan penyairnya. Daerah pertama yang dikuasainya adalah Asia Kecil, Salonika, Albania, Falok, dan Hongaria. Setelah bertambahnya beberapa daerah yang dapat dikuasai tentara Islam, Paus Eugenius kembali menyerukan perang salib. Tentara Sultan Murad kedua menderita kekalahan dalam perang salib itu. Akan tetapi, dengan bantuan putranya yang bernama Muhammad, perjuangan Murad kedua dapat dilanjutkan kembali pada akhirnya Murad kedua kembali berjaya dan keadaan menjadi normal kembali sampai akhir kekuasaan diserahkan kepada putranya bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih 855 sampai 886 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi penguasa setelah kematian ayahnya yang ketika itu umurnya baru menginjak usia 22 tahun. Dia mempunyai kepribadian yang unik dan dermawan dan mampu menggabungkan antara kekuatan dan keadilan.
Ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam. Tiga alasan Sultan Muhammad melakukan Konstantinopel yaitu A. Dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat perjuangan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam. B. Kota Konstantinopel sebagai pusat permagahan bangsa Romawi. C. Negerinya yang sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan atau perjuangan. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Daulah Utsmani mengalami kemajuan di berbagai bidang, yaitu bidang militer dan pemerintahan, mampu melakukan ekspansi wilayah dengan cepat dan memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Membentuk kelompok militer baru yaitu Janissary. 2. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kekayaan budaya Bizantium, Arab, dan Persia, hal ini juga termasuk adab tata krama. 3. Bidang arsitektur, melakukan berbagai pembangunan seperti Masjid Al-Muhammad, Masjid Agung Sulaiman, serta Masjid Ayyub Al-Ansari. Adanya kaligrafi indah di bangunan, melakukan berbagai pembangunan di masa pemerintahan Sultan Sulaiman. 4. Bidang keagamaan. Kemajuan keagamaan ditandai dengan kemunculan berbagai tarekat, seperti Maulawi dan Bektashi. Ada beberapa kajian seperti fikih dan ilmu kalam. 5. Bidang manajemen politik, menerapkan sistem rekrutmen abdi negara berdasarkan kemampuan bukan keturunan. Kemunduran dan kehancuran dinasti Utsmani. Dinasti Turki Utsmani mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Penduduk yang memiliki cara beragam. 2. Lemahnya para sultan pengganti Sultan Sulaiman. 3. Kerusakan moral para sultan. 4. Ikut campurnya istri sultan dalam mengatur pemerintahan. 5. Terjadinya kemerosotan di bidang ekonomi. Keruntuhan dinasti Turki Utsmani dimulai sejak adanya modernisasi yang dilakukan oleh penguasa Utsmani. Akibat adanya pengaruh barat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi mulai dilakukan dalam berbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan, kemiliteran, dan lainnya sebagainya. Bahkan ketika masa pemerintahan Sultan Mahmud II secara tegas terdapat pembedaan antara masalah dunia yang diatur dengan hukum sekuler dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama yang diatur oleh syariat. Munculnya para dewan tanzimat yang berusaha mengadakan reformasi di Turki. Tanzimat sendiri dapat diartikan sebagai pengaruh langsung bangsa Eropa terhadap para pemimpin dan pemikiran Turki. Kelemahan Utsmani ini dimanfaatkan oleh Eropa untuk mendesak persamaan hak antara orang Eropa yang beragama Kristen dengan warga Turki yang beragama Islam. Akhirnya, Sultan Abdulmajid menetapkan sebuah piagam yang memenuhi tuntutan tersebut, yakni Hati Humayun. Muncul pula gerakan lain yang sebenarnya menentang para tokoh Tanzimat. Mereka adalah Utsmani muda. Salah satu tokohnya adalah Ziyah Pasha. Tujuan mereka ialah untuk menghentikan pemikiran bebas tokoh-tokoh Tanzimat. Mereka berpendapat bahwa jika dinasti Turki Utsmani ingin maju, harus menggunakan sistem konstitusi dalam pemerintahan. Utsman muda juga memunculkan adanya sebuah konstitusi sebagai landasan dalam pemerintahan. Akhirnya, konstitusi 1876 disetujui oleh Sultan Abdul Hamid II sebagai konstitusi resmi. Konstitusi memperlihatkan sifat semioteritis yang belum demokratis.